Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linier 3 variabel. Bersama saya tentunya Rini Oktavianingsih. Sebelum kita memasuki materi sistem persamaan linier 3 variabel, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar materi ini. Yang pertama ada 3.3 dan 4.3. 3.3 yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian, sebelum kita memasuki materi SPLTV, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem persamaan linear 2 variabel. Biasanya, bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel itu ada AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian ada PX ditambah QY sama dengan R. Ya. Dengan ketentuan A, B, C, P, Q, dan R adalah anggota bilangan real. C, R adalah konstanta. X dan Y itu adalah berupa variabel. Gitu. Semisal kita punya contoh 2X ditambah 4Y sama dengan 7. Nah, berarti variabelnya ada apa aja? X dan Y kan berupa variabel. Konstantanya 7. 2 dan 4 ini adalah koefisien. Kemudian kita lanjut ke sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi, sistem persamaan linier 3 variabel itu adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linier, masing-masing persamaannya juga bervariabel 3. Oke, jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu juga dapat dikatakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel, di mana pada sistem persamaan linear 3 variabel ini dia memiliki 3 variabel. Nah, bentuk umumnya biasanya ada AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan P. Atau DX ditambah EY ditambah FZ sama dengan Q. Atau GX ditambah HY ditambah IZ sama dengan R. Dengan ketentuan bahwa A, B, C, D, E, F, G, H, I, P, Q, dan R adalah merupakan bilangan real. Oke, kemudian ADG adalah koefisien dari X. BEH adalah koefisien dari Y. CFI adalah koefisien dari Z. PQR adalah konstanta. XYZ adalah variabel. Semisal Ibu punya contoh 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 7. Berarti kita punya koefisien adalah 3, 2, dan 5. Ini adalah koefisien. Dengan 3 ini adalah koefisien dari X, 2 adalah koefisien dari Y, 5 adalah koefisien dari Z. Oke, lanjutnya. Variabelnya ada apa aja nih dari persamaan ini? Ada X, ada Y, ada Z. Nah, terdiri dari 3 variabel. Sedangkan 7 ini berupa konstanta. Oke, dapat dipahami? Setelah itu, kita lanjut ke latihan soal. Nah, Ibu punya soal nih. Manakah berikut ini yang merupakan SPLTV? Nah, kita identifikasi dulu yang A. Jadi, ketika dia dikatakan SPLTV, berarti dia memiliki 3 variabel. Nah, di sini kan kita sudah memiliki 3 persamaan. Di mana ketika
dalam 3 persamaan memiliki variabel yang sama, itu kita hitung 1. Berarti di A ini dia punya variabel apa saja? X ya. Nih, X. Terus Y. Oh, ternyata di A ini dia hanya memiliki variabel X dan Y. Berarti A tidak merupakan SPLTV. Kemudian yang B. Kita identifikasi dari 3 persamaan ini. Berarti di sini punya variabel X. Oke. Terus punya variabel Y. Dan punya variabel Z. Berarti untuk yang B ini dia memiliki 3 persamaan, yaitu 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Artinya B ini berarti merupakan SPLTV. Kemudian kita yang ke C. Kita identifikasi lagi dari 3 persamaan ini. Ada variabel X, ada variabel Y. Oh, ternyata yang C ini hanya memiliki 2 variabel aja. Berarti ini tidak termasuk SPLTV. Kemudian yang D, kita identifikasi lagi dari 3 persamaan ini. Ada X, ya, ada Y, dan ada Z. Oh, berarti yang D ini merupakan SPLTV. Jadi, manakah berikut ini yang merupakan SPLTV? Jawabannya adalah B dan D. Dapat dipahami? Oke, kita langsung lanjut pada soal yang kedua. Manakah berikut ini yang bukan merupakan SPLTV? Kita identifikasi lagi dari yang A. Berarti yang A ini dia memiliki variabel apa aja? Ada variabel A, ada variabel B, ada variabel C. Oh, berarti yang A ini adalah merupakan SPLTV. Yang B, kita identifikasi lagi. Ada variabel A, ada variabel B, ada variabel C. Oh, berarti yang B ini adalah SPLTV. Yang C, ada variabel A dan variabel C. Loh, cuma 2 variabel, berarti ini bukan merupakan SPLTV. Yang D, ada variabel A, ada variabel B, dan ada variabel C. Berarti ada 3 variabel. Berarti ini merupakan SPLTV. Jadi, manakah berikut ini yang bukan merupakan SPLTV? Jawabannya adalah yang C. Dapat dipahami? Oke, kita langsung lanjut pada metode SPLTV. Di sini kita membahas beberapa metode SPLTV yang terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah metode eliminasi. Metode eliminasi itu dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada 2 buah persamaan. Yang kedua, metode substitusi. Metode substitusi dilakukan dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari suatu persamaan ke persamaan yang lain. Yang ketiga, metode eliminasi dan substitusi. Biasanya metode ini disebut dengan metode gabungan. Nah, metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan eliminasi terlebih dahulu, lalu menggunakan metode substitusi atau sebaliknya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara substitusi. Langkah yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z atau Y sebagai fungsi X dan Z atau Z sebagai X dan Y. Kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ke dalam 2 persamaan yang lainnya sehingga didapat sistem persamaan linear 2 variabel atau
SPLDV. Yang ketiga, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah kedua. Yang keempat, selesaikan SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Nah, ini adalah beberapa langkah cara substitusi. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini kita memiliki contoh dari metode substitusi. Misalkan, tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Persamaan yang kedua ada X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. Persamaan yang ketiga ada X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12.000. Kita ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama tadi ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Kemudian, di sini kita buat fungsi Z dan Y dan Z. Oke, jadi kita buat Y sama dengan. Maka ketika Y sama dengan, itu berarti 9.000 dikurang 2X dikurang Z. Nah, 2X-nya itu pindah ruas dan Z-nya itu pindah ruas. Jadi, tandanya akan berlawanan. Oke, kemudian ke persamaan yang kedua. Ke persamaan yang kedua, kita langsung substitusi saja, ya kan? Persamaan yang kedua kan ada X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8.000. Tadi kan kita sudah ketemu nih, Y sama dengan. Berarti kita bisa substitusikan langsung ke persamaan yang kedua. Berarti X ditambah 2 dikali 9.000 dikurang 2X dikurang Z ditambah Z sama dengan 8.000. Berarti yang di dalam kurung kita kalikan pelangi. Oke, maka didapat X ditambah 18.000 dikurang 4X dikurang 2Z ditambah Z sama dengan 8.000. Oke, karena ini kita punya Z yang ada 2, berarti kita operasikan dulu. Menjadi 18.000 dikurang 3X dikurang Z. Nah, 3X-nya kan ini juga ada 2 kan, berarti kita operasikan dulu sehingga mempunyai persamaan berikut. Kemudian, lanjut ada kita buat menjadi Z sama dengan. Nah, berarti negatif Z sama dengan 8.000 dikurang 18.000 ditambah 3X. Oke, kemudian Z sama dengan negatif 8.000 ditambah 18.000 dikurang 3X. Nah, ini kita bagi ya negatif. Ya. Kita bagi negatif atau kita kali negatif sama saja. Z sama dengan negatif 8.000 ditambah 18.000 dikurang 3X. Berarti yang ini kita operasikan lagi. Menjadi Z sama dengan 10.000 dikurang 3X. Oke. Kemudian kita lanjut pada persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga itu ada X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12.000. Oke, langsung saja kita substitusi Y dan Z-nya menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Kemudian, setiap ada dalam kurung ini kita kalikan pelangi. Nah, yang ini juga. Oke, maka didapatlah hasilnya X ditambah 27.000 dikurang 6X dikurang 3Z ditambah 30.000 dikurang 9X sama dengan 12.000. Oke, kemudian sampai sini kita operasikan dan kita kelompokkan bilangan X yang berupa angka atau bilangan Z. Oke, sehingga didapat juga menjadi negatif 14X dikurang 3Z sama dengan 12.000 dikurang 57.000.
Maka sampai sini, ya, sampai sini, dia langsung kita bisa substitusi juga Z-nya. Menjadi negatif 14X dikurang 3 dikali 10.000 dikurang 3X sama dengan negatif 45.000. Nah, menjadi negatif 14X dikurang 30.000 ditambah 9X sama dengan negatif 45.000. Nah, maka nilai X-nya itu adalah negatif 15.000 dibagi negatif 5. Maka nilai X-nya adalah 3.000. Oke. Nah, karena kita sudah dapat atau sudah memiliki nilai X, kita bisa mensubstitusikan ke persamaan yang ini. Oke, maka Z sama dengan 10.000 dikurang 3X. X-nya kita substitusi 3.000. Maka 10.000 dikurang 3 dikali 3.000, maka Z sama dengan 1.000. Oke, karena kita sudah memiliki dua variabel nilainya, variabel X dan Z sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita bisa substitusikan ke persamaan yang ini. Berarti Y sama dengan 9.000 dikurang 2X dikurang Z. Y sama dengan 9.000 dikurang 2 dikali 3.000 dikurang 1.000, maka Y sama dengan 2.000. Sehingga kita memperoleh nilai X-nya 3.000, Y-nya 2.000, dan Z-nya adalah 1.000. Oke, lanjut. Di sini kita memiliki cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi dan substitusi atau gabungan ya. Nah, yang pertama langkah-langkahnya eliminasi sepasang persamaan sehingga diperoleh SPLDV. Yang kedua, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 1 sehingga diperoleh nilai dua variabel dapat diketahui. Ketiga, substitusi nilai yang diperoleh pada langkah 2 ke salah satu persamaan semula, sehingga diperoleh nilai variabel ketiga. Kemudian yang terakhir, tentukan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Misalkan, nah di sini kita langsung saja masuk kepada contoh soal eliminasi substitusi. Misalkan, Ibu punya soal, ada persamaan yang pertama yaitu X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang pertama. Terus ada 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 1. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian, 3X dikurang Y dikurang 3Z sama dengan 3, ini merupakan persamaan yang ketiga. Nah, untuk itu kita bisa ambil dua persamaan, ya, kemudian kita bisa eliminasi salah satu variabelnya. Nah, Ibu ambil persamaan yang ke-1 dan persamaan yang ke-2. Ya, ada persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Nah, di sini Ibu ingin mengeliminasi variabel Z. Karena Ibu ingin mengeliminasi variabel Z, maka persamaan yang pertama Ibu kalikan 1 dan persamaan yang kedua Ibu kalikan 2. Sehingga menjadi seperti ini. Ya kan? Nah, persamaan yang kedua kan tadi dikalikan 2. 2X dikali 2, 4X. 3Y dikali 2, 6Y. Z dikali 2, 2Z. 1 dikali 2, 2. Oke. Nah, berarti kalau kita ingin menghilangkan Z itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Nah, ya ditambah. Berarti ini negatif 2Z ditambah 2Z itu habis. X ditambah 4X berarti 5X. Negatif 2Y ditambah 6Y berarti 4Y. 0 ditambah 2, 2. Nah, ini jadi persamaan yang keempat. Kemudian ambil lagi persamaan lainnya. Nah, di sini Ibu ambil persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 tadi 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 1. Persamaan yang ketiga, 3X dikurang Y dikurang 3Z.
sama dengan 3. Nah, di sini sama-sama ibu ingin mengeliminasi si variabel Z. Berarti kalau ibu ingin mengeliminasi variabel Z, yang pertama itu dikalikan 3. Yang kedua dikalikan 1. Sehingga diperoleh seperti ini. Oke, yang dikali 3 berarti kan 2X dikali 3, 6X. 3Y dikali 3, 9Y. Z dikali 3, 3Z, 1 dikali 3, 3. Oke, karena ibu ingin menghilangkan variabel Z, berarti di apa tandanya? Ditambah. Oke, ditambah. Berarti 3Z ditambah negatif 3Z, habis. 6X ditambah 3X itu 9X. 9Y ditambah negatif Y, 8Y. 3 ditambah 3, 6. Sehingga ini merupakan persamaan yang kelima. Kemudian, kita ambil persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima untuk mendapatkan variabel X dan Y. Yang persamaan keempat, tadi kan persamaan keempat 5X ditambah 4Y sama dengan 2. Persamaan kelima 9X ditambah 8Y sama dengan 6. Nah, di sini ibu ingin menghilangkan variabel Y terlebih dahulu. Berarti kalau ibu ingin menghilangkan variabel Y, yang pertama, yang persamaan yang keempat, ibu kalikan 2. Persamaan yang kelima, ibu kalikan 1. Sehingga dapat persamaan 10X ditambah 8Y sama dengan 4 dan 9X ditambah 8Y sama dengan 6. Nah, di sini kan ibu ingin menghilangkan variabel Y, berarti ditambah atau dikurang? Dikurang. Nah, karena dikurang variabel Y, nah 8Y dikurang 8Y habis. 10X dikurang 9X, X. 4 dikurang 6, negatif 2. Maka diperoleh X sama dengan negatif 2. Kemudian masih dengan persamaan yang keempat dan kelima, tapi yang membedakan adalah kita mengeliminasi variabel X, ya. Berarti yang atas persamaan yang keempatnya dikalikan 9, yang persamaan kelimanya dikali 5. Berarti gimana kalau kita ingin mengeliminasi yang X? Berarti tandanya betul, dikurang. Maka yang variabel X habis. 36Y dikurang 40Y, negatif 4Y. 18 dikurang 30, negatif 12. Maka Y sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4, Y sama dengan 3. Kita sudah dapat nilai dari variabel X dan Y. Sekarang kita bisa mensubstitusikan ke salah satu persamaan di soal ini. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Nah, ibu pilih persamaan 1 karena yang paling sederhana. Ya, tinggal kita substitusi saja. X-nya menjadi negatif 2, Y-nya menjadi 3. Oke. Nah, maka jadinya seperti ini. Oke. Nah, negatif 2 dikurang 8 dikurang 2Z sama dengan 0. Berarti negatif 2 dikurang negatif 6, negatif 8 dikurang 2Z. Oke. Nah, negatif 8-nya ini dipindah ruas ke sebelah kanan. Jadi positif. Jadi negatif 2Z sama dengan 8. Z sama dengan 8 dibagi negatif 2. Maka Z sama dengan negatif 4. Jadi, nilai dari X-nya itu adalah negatif 2. Y-nya 3 dan Z-nya itu adalah negatif 4. Nah, itu adalah cara menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian, metode eliminasi. Nah, metode eliminasi, di sini punya langkah-langkah juga. Yang pertama, pilih bentuk peubah variabel yang paling sederhana. Yang kedua, eliminasi atau hilangkan salah satu peubah, misal X sehingga diperoleh SPLDV. Yang ketiga, eliminasi salah satu peubah SPLDV, misal Y, sehingga diperoleh nilai salah satu peubah.
Yang keempat, eliminasi peubah lainnya yaitu Z untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Yang 5, tentukan nilai peubah ketiga yaitu X berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Oke, kita langsung aja pada contoh soal. Nah, di sini Ibu punya contoh soal, di mana persamaan yang pertama itu ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Persamaan yang kedua, 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Persamaan yang ketiga, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Langkah yang pertama, eliminasi X dari persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Oke, di sini karena kita ingin mengeliminasi Y, berarti yang persamaan yang pertama itu dikali 1, persamaan yang ketiga dikali 2. Oke, dapatlah persamaan yang keempat, yaitu 3Y ditambah 3Z sama dengan 6. Ini kan 2X-nya habis. Kemudian, eliminasi X dari persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Nah, di sini sama, kita ingin mengeliminasi yang X. Berarti yang pertama dikali 1, yang persamaan kedua dikali 1, persamaan yang ketiga dikali 3. Maka X-nya habis. Nah, persamaan yang kelima yaitu 7Y ditambah 4Z sama dengan 20. Kemudian, kita ambil persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima. Kita eliminasi variabel Y, berarti yang atas dikali 7, yang bawah dikali 3. Berarti kita memiliki variabel Y yang sudah habis, kan? 21Z dikurang 12Z negatif 9Z. Oke, sama dengan 42 dikurang 68B. Oke, ini sebenarnya negatif 18 ya. Ini positif 9Z. Sama saja. Z sama dengan negatif 2. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, eliminasi Y dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Ya, persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Berarti persamaan 1 itu kalau kita ingin mengeliminasi Y, berarti yang persamaan kedua dikali 2, persamaan yang ketiga dikali 1. Sehingga diperoleh 7X ditambah 6Z sama dengan negatif 5. Oke, kemudian langkah yang keempat, kita eliminasi Z dari persamaan yang ke-6 dan persamaan yang ke-7. Kalau kita ingin mengeliminasi Z, berarti yang atas, yang persamaan ke-6 dikali 2, persamaan yang ke-7 dikali 1. Oke. Nah, berarti kan Z-nya habis. Sisa 10X dikurang 7X, 3X, negatif 2 dikurang negatif 5, jadi positif kan? Jadi 3X sama dengan 3 dibagi 3, X-nya adalah 1. Kemudian langkah yang terakhir nih, langkah yang kelima. Eliminasi Z dari persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima. Berarti persamaan yang keempat itu kita kan ingin mengeliminasi Z. Berarti yang atas dikali 4, yang bawah dikali 3. Oke, maka Z-nya habis. Sisa 12Y dikurang 21Y itu menjadi 9Y sama dengan 36. Maka Y sama dengan 4. Oke. Maka dari itu kita bisa peroleh nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan negatif 2. Nah, ini kenapa 12Y dikurang 21Y itu 9Y? Nah, sebenarnya itu kan negatif 9Y dan 24 dikurang 60 itu adalah negatif 36. Nah, tapi ini langsung aja diubah menjadi atau dikali negatif. Jadi, di sini hasilnya positif. Jadi, 9Y sama dengan 36, maka Y sama dengan 4.
Gitu. Nah, di sini ada latihan soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Ya, dalam metode eliminasi dan substitusi ya. Silakan dikerjakan untuk latihan. Nah, yang kedua, nilai X yang memenuhi sistem persamaan berikut adalah, nah silakan cari X, Y, dan Z-nya menggunakan metode substitusi. Oh, di sini soalnya adalah tentukan nilai X-nya saja. Oke, ini latihan yang kedua. Nah, ini ada jawabannya. Silakan kalian latihan dengan menggunakan cara di rumah. Oke, dan buatlah 3 soal SPLDV dan SPLTV berikut pembahasannya sebagai tugas kelompok. Kemudian, terima kasih dari saya. Kalau kalian ingin bertanya, bisa email saya ya atau kontak saya di WA. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.